Mengejutkan, zaman milenial, zamannya selebriti beramai-ramai meninggalkan praktek kecantikan yang tidak hanya bahaya, tapi juga yang diwarnai praktek mistis. Dimulai dari aksi desainer sekaligus artis Ivan Gunawan yang belak-belakan mengungkap telah berani memasang susuk karena pengaruh teman yang konon juga dari kalangan selebriti, namun telah melepas jajaran susuk di sekujur tubuhnya di tahun 2015 lalu. Sejak itu pula kabarnya sejumlah selebriti juga mengikuti jejak Ivan Gunawan. Sebadan. Tapi beberapa tahun yang lalu juga akhirnya aku bersihkan semuanya. Gitu. Udah nggak ngerti dari berlian, dari apalah segala macam gitu. Ya pada saat itu teman-teman aku pada ke situ juga gitu. Kalau dikasih tahu semuanya kan nggak enak dong Mas. Itu kan privacy. Teman aku bilang, ada orang pinter bilang kalau misalnya lihat aku di TV itu mungkin kelihatannya cantik waktu itu kan karena waktu itu aku dandan. Tapi sebenarnya banyak juga yang ngelihat bahwa muka aku serem gitu karena kayak ada kodami gitu. Jadi akhirnya udah aku bersihin semua. Berbeda dengan Ivan Gunawan, Mpok Ati juga meninggalkan praktek mempercantik wajah dengan menggunakan silikon gara-gara alasan yang lebih religius. Ya, tak banyak yang tahu jika Mpok Ati tidak hanya melepas silikon karena alasan kesehatan, tapi justru berawal dari teguran ilahi ketika menjalankan ibadah haji di Tanah Suci Mekah. Kala itu, Mpok Ati mengaku tersiram hidayah dan menangis karena tak henti dipertontonkan kesalahan dan perbuatan dosa-dosanya selama menjalankan sholat di Masjidil Haram Mekah. Sejak itulah niat Mpok Ati untuk membersihkan diri dengan melepas silikon di beberapa titik wajahnya pun mulai terbesit. Dia memperbaiki dirinya ya memperbaiki diri yang menurut perintah Allah aja gitu. Perintah Allah gitu dijalanin. Ya kalau yang dilarang sama Allah ya dijauhin gitu. Jujur aku banyak dosa ya. Jadi sampai di sana aku kan kalau sholat mata nggak terbuka begini supaya konsentrasi, supaya khusyuk. Jadi mata aku agak picingin gitu antara melek sama merem supaya nggak kelihatan banyak orang lalu lalang. Ibarat kita sholat subuh episode 1, sholat zohor episode 2, itu kejadian-kejadian yang aku rasain waktu sholat. Jadi semua yang aku bikin di Jakarta judulnya dosa-dosa. Itu herannya bisa kayak difilmin gitu. Jadi aku kan dengerin imam kan tinggal amin gitu kan. Tapi kok aku berbuat ini, berbuat itu semua herannya kok kayak ibarat film ditayangin gitu. Kesalahan itu aku termasuknya kesalahan yang disuntik itu mungkin sama Allah nggak boleh kali ya. Jadi ditunjukin juga gitu. Ironisnya, meski telah insyaf dan melepas silikon di wajahnya, Mpok Ati tetap harus menanggung dampak miris yang panjang. Pasalnya setiap saat dampak dari silikon yang sudah terlalu lama berada di tubuh Mpok Ati bisa tumbuh dan harus diamputasi lewat jalan operasi. Tak pelak, wajah Mpok Ati pun jadi kerap harus melewati proses operasi yang sakit setiap kali silikon dalam tubuh Mpok Ati tumbuh kembali. Kayak ini kan belum lama nih ada benjolan di sini nih. Di sini ada benjolan. Jadi kontrol. Begitu kontrol dia suruh buang, ini baru nih tuh. Nih masih kelihatan jahitannya, buang lagi gitu. Jadi dia akan keluar terus. Yang paling sedihnya itu kata dokter seumur hidup tidak akan pernah habis. Dan dia akan keluar terus karena tadinya waktu dulunya begitu 6 bulan di touch up. Masuk lagi tuh silikon ke tubuh. Disuntik lagi, masuk lagi. Jadi udah banyak yang masuk ke jaringan tubuh sehingga sekarang dia udah nolak kan, udah kadaluarsa. Jadi dia begitu udah dibuang, dia keluar lagi. Suka-suka dia aja kapan mau keluar. Begitu keluar, potong. Begitu keluar, potong gitu. Jadi ini tidak akan pernah habis menurut dokter karena dia udah masuk ke semua ke jaringan tubuh gitu. Amat sangat menyiksa, makanya menyesal tuh nggak pernah duluan ya, menyesal selalu belakangan ya. Dulu kan kebawa sama temen, diajak-ajak sama temen dan dibayarin sama temen gitu. Maksudnya ditraktir, dibayarin gitu. Nggak tahu kalau akibatnya akan seperti ini gitu. Dampak seumur hidup yang harus ditanggung Mpok Ati akibat silikon hanyalah sepenggal cerita miris yang harus dituai selebriti karena nekat ingin tampil cantik dan menarik lewat praktek kecantikan yang bahaya hingga yang diwarnai praktek mistis. Karena seperti kata pepatah, penyesalan selalu ada di belakang dan bukan di depan. Alhamdulillah udah muka asli ini walaupun di mana-mana penuh jahitan ya. Tapi silikonnya udah diangkat, alhamdulillah. Dulu tuh aku ingat, dulu tuh aku yang nggak boleh makan tape kalau nggak salah deh.
Sekarang aku makan tape enak banget. Mau tape uli, tape es tape, apa segala macam malah enak banget. Ya percaya kepada Allah, percaya pada orang tua, yakin dengan apa yang kita kerjain, kita bekerja sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan takarannya. Gitu. Silikon dan susuk ya ini ada sesuatu yang ditanam dalam tubuh manusia, berkaitan sesuatu yang ditanam untuk menumbuhkan rasa kepercayaan diri atau membangkitkan kekuatan kepada selain Allah, itu adalah sebuah perbuatan syirik. Ya, apa saja yang bisa membuat orang menarik kekuatan, ya, menabrak la haula wala quwata, bahwa tiada daya dan upaya itu kecuali datang dari Allah, kemudian dia datangkan dari selain Allah, itu ada sebuah perbuatan yang syirik. Kalau aku sih lebih ke bersyukur aja apa yang udah Tuhan berikan gitu. Jadi ya untuk kecantikan dan lain sebagainya kan itu memang datang dari dalam gitu. Jadi ya kalau kita feel cantik, baik, happy, itu aku rasa itu akan memancar dari dalam secara natural, gitu aja sih. Ramai meninggalkan praktek kecantikan yang tidak hanya bahaya tapi juga yang diwarnai praktek mistis. Jajaran selebriti pun kini berbondong-bondong berpaling pada perawatan kecantikan yang canggih, meski harus menguras kantong dengan budget fantastis. Di antaranya dua sahabat Dewi Persik dan Zaskia Gotik yang lebih memilih perawatan canggih di klinik kecantikan, meski harus menggelontorkan budget ratusan juta rupiah untuk sekali perawatan. Uniknya berbeda dengan dua penyanyi dangdut tersebut, artis Nikita Willy justru anti melakukan perawatan canggih seperti filler hingga suntik serum, tapi lebih memilih perawatan kulit dengan budget yang lebih minimalis. Itu udah masuk dok? Udah di darahnya. Darahnya itu banget. Kurang minum air. Efeknya pasti inilah dua hari tiga hari kita tuh kayak ngerasa kayak cantik banget gitu. Kayak kulit gitu tuh kayak ya Allah ya glowing banget ya. Glowing terus putih. Aduh. Ini sekali suntik 200 juta loh. Wow. Geter. Bener kan dok ya? Jadi kalau satu datang, yang dua nggak datang tuh ribut sendiri gitu. Ini si Gotik yang lagi perawatan apa? Gitu kan. Ada apa yang baru kayak gitu. Dan gitu yang kan, paling ya. tahan perawatan adalah dia nih. Ini baru nih tanam benang nih. Bohong. Iya. Ini jangan semakin makan dia. Iya, lu yang parah. Dia mau tarik benang gara-gara lu. Kan lihat gua hasilnya bagus. Kan gini. Udah tanam benang, Kak. Nih pemirsa ya. Tanam benang lagi, udah tiru sampai mau ditirusin lagi. Pemirsa gak ada percaya kita. Dia gak percaya dia. Dengar ya. Pertama si Gotik tarik benang. Komporin kita berdua. Udah yuk, udah Kak, lu tarik benang. Kalau gue orangnya gak berani. Dia tariklah benang. Set. Udah nih. Kak sakit gak Kak? Sakit ayo sampai bengkak-bengkak. Kalau dia masih ada sakit-sakit, kalau dia gak kencang. Iya. Dirasain aja. Dia tuh masih gini, masih ayo jangan diem sakit bengkak, jangan diem. Kalau dia enggak ada sakit-sakit. Kulit badak berarti lu ya. Kata gua. Parah kalau dia parah. Perawatan skin booster. Skin booster tuh yang 50 juta. Jadi di bawah mata di sini. Di bawah mata sama ini akan agak bengkak nih. Ini suntik slimming, jadi buang lemak supaya nggak cabi. Supaya gini. Nah, manja kan? Aku tutupin ya kayak orang-orang Korea gitu, aku tutupin rambut. Udah dibuka pipinya gede gitu kan. Jadi aku tutupin supaya cantik. Nanti kan belum selesai nih hasilnya, belum kelar gitu. Biasa malum habis bekas suntikan pasti agak bengkak gitu. Perawatan laser untuk mengecilkan pori, untuk bikin glowing itu tetap booming. Terus kalau misalnya kita mau soal bentuk wajah yang sesuai kayak aplikasi gitu ya, sebenarnya kita bisa pakai tanam benang, bisa pakai filler, bisa pakai botox gitu. Dan sekarang kan banyak banget tuh perawatan alat-alat yang bisa untuk membentuk wajah tanpa operasi, itu lebih diminatin. Menurut aku kita ngerasa nanti aja lah, nanti kalau udah 30 tahun ke atas kan belum keriput ini atau segala macam. Cuma sebenarnya kita harus merawat dari udah start kalau cewek dari umur 21 gitu. Jadi biar nanti agingnya juga dengan baik gitu, nggak tiba-tiba karena polusi, karena makanan, atau karena nggak pernah dirawat, tiba-tiba umur 28 udah nggak bagus lagi gitu semuanya gitu. Jadi memang harus dirawat sejak dini. Paling 5 sih, 5 juta sebulan, tapi head to toe ya. Oh, oke. Itu sebenarnya termasuk murah juga sih sebenarnya. Iya. Nggak kayak karena aku belum butuh yang bener-bener mahal banget gitu. Jadi masih itu.
treatmentnya apa aja tuh biasanya kalau? Paling kayak laser untuk rejuvenation kulit, atau kalau misalkan ada bekas jerawat. Terus kalau perawatan rambut biasanya aku seringnya di rumah sih, atau mani pedi, atau skincare lah, beli ini itu gitu. Ya, tak mudah menjadi selebriti dengan kesibukan yang nyaris 24 jam menguras tenaga dan tetap harus terlihat cantik paripurna di depan semua orang. Nikita Willy bahkan sempat dibuat kerepotan karena mengenakan make up setiap hari saat syuting, pernah membuat wajahnya penuh dengan jerawat. Uniknya, alih-alih memilih praktek kecantikan yang praktis seperti silikon yang bahaya ataupun praktek mistis seperti susuk, Nikita lebih memilih cara yang lebih sederhana namun ampuh, yaitu rajin membersihkan wajah sehingga tak pernah lepas dari perlengkapan perawatan pembersih muka dimanapun dan kapanpun. Karena sejatinya Sang Khalik menciptakan perempuan dengan indah. Oh, pernah banget waktu aku lagi puber, lagi jerawatan. Aku jerawatan tuh sejidat, nggak ada space tuh jerawat semua gitu. Sampai kayak udah cobain klinik ini, nggak ada yang berhasil juga gitu. Jadi karena dulu aku syuting dari pagi sampai pagi kan, jadi kulit aku tidak senang gitu, jadi akhirnya jerawatan. Jadi kalau misalkan selesai syuting, biasanya aku bersihin muka, cuci muka pakai facial washnya. Terus biasanya kalau kita cuci muka aja, kotoran tuh belum hilang sebenarnya di muka, jadi harus pakai toner juga. Jadi ditaruh di kapas terus pakai toner. Terus Selalu ada di tas gitu? Selalu ada di tas. Kadang-kadang soalnya aku pengennya selesai syuting langsung bersihin muka, di mobil udah tidur, jadi nyampe rumah tidur gitu. Jadi selesain skincare semuanya tuh di lokasi syuting. Kadang-kadang aku pakai krim muka atau serum tuh suka agak lebay karena aku suka kayak mukanya tuh agak berminyak pada saat tidur dan agak-agak glowing pada saat bangun. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.